Siap, barakallah. Salam kenal saya di Sumatera. Sehat selalu. Mantap. Capek katanya seharian syuting. Alhamdulillah dinikmati aja. Berkahnya dari Bang Marcel ini. Waduh. Siap. Panjang ceritanya ya. Tapi dinikmati aja. Iya. Semuanya ada hikmahnya. Nanti punya hak jawab deh. Nanti Siap. biar aku Santai bantu aja. tanya-tanya ya. Santai Masuk aja. dulu Siap. Oke, silakan. Tolong. Karena ketika diri kita punya niat untuk berbuat baik, nanti pasti akan baik. Kita dilakukan dengan hati. Perlu diobatin di Rukiah. Rukiah paling bagus itu diri kita sendiri. Sekali zikir, sholat malam, tenang, itu yang bagus. Kayak dia bilang. Gua nggak ngerti apa. Lu pernah bilang sama aku itu dari diri lu sendiri. Makanya tadi kan saya bilang udah sama beliau aja langsung. Mau diapain dong gua? Ada gua tempeleng. Enggak serius. Langsung aja sama beliau aja. Kenapa jadi om gua? Gua bisa apa-apa. Tapi kalau datang ke Bogor nih, di Kepadepokan aku. Puncak dari ilmu asma, dari semua ilmu hikmah itu ketika kita merasa tidak bisa apa-apa. Itu yang paling utama. Ketika kita sudah merasa kita nggak bisa apa-apa, itulah puncak dari kekuatan terbesar kita. Berarti kita bisa ini karena dibisarkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Kalau masih merasa, wah aku bisa gini, aku bisa begitu, itu mah berarti belum bisa apa-apa. Itu fase pertama orang belajar. Ya. Ketika kita baru belajar, kita akan merasa kita serba bisa. Karena kan kita kan merasa kita tahu semua hal. Fase kedua kita merasa rendah hati karena kita akhirnya mengerti dari mana ilmu itu berada. Fase ketiga adalah kita merasa bukan siapa-siapa. Karena akhirnya kita pakai sorban ya? Enggak, ini ilmunya lebih tinggi daripada ilmunya nggak tinggi. Nggak serius. Pengalaman hidup kan yang ngajarin saya. Kalau ditanya ilmu, saya nggak punya ilmu. Yang saya punya aja gue yang parkwe aja. Saya parkwe ya. Iya kan? Ilmu saya adalah damai. Saya mendoakan kedamaian buat setiap orang. Saya mendoakan kebaikan untuk setiap orang. Kenapa? Karena itulah saya. Saya nggak mau mendoakan atau melihat keburukan kepada orang lain. Karena cerminnya itu di diri saya itu adalah Tuhan saya. Tuhan saya itu selalu ngasih kebaikan kepada saya maupun dalam porsi yang buruk, itu ada tujuan yang baik untuk membentuk saya menjadi manusia seutuhnya. Itu yang gue belajar. Senang banget bisa ngasih wadah, karena saya percaya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, walaupun dia akan lama. Saya dulu pernah kena fitnah juga, tapi kita kan juga tidak bisa melihat dari satu sisi, kita harus lihat dari dua sisi. Insya Allah lah, nanti kalau misalnya kedepannya Allah udah berkehendak, ya pasti dia akan memberikan terang untuk yang benar dan yang salah gitu. Semua orang kan menanggung akibatnya masing-masing. Cuma terima kasih loh atas niat baiknya. Saya menghargai itu sekali. Saya orangnya nggak gampang kemakan soalnya. Apa gunanya kita buru-buru berburuk sangka kepada orang sedangkan kita belum mengetahui apa yang terjadi. Faedahnya buat hidup kita apaan gitu. Hanya ngotorin pikiran kita. Karena saya percaya pikiran orang itu adalah tanah, di mana kita menumbuhkan segala sesuatu di sana. Kalau kita memberi makan pikiran kita segala sesuatu yang buruk, maka tumbuhlah segala akar keburukan di dalam pikiran itu sendiri. Dan suatu hari nanti kita akan bertanya, kok kita bisa jadi kayak begini? Nah, lu sendiri yang ngasih makan diri lu itu. Jadi apa faedahnya? Berhadapan sama beliau, menurut saya hati-hati itu aja udah. Stop. Hati-hati. Iya serius. Itu saja menurut saya. Tulus dong hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tapi sampean oke. Nah, tidak saya duga ya. Good luck lah. Semoga beruntung. Hidup itu udah berat ya Gus. Kalau kita apa-apa kita bikin tambah berat kan. Akhirnya menangkan si iblis ya. Iblis ini suka makan amarah. Amarah kita tuh dimakan sama dia. Jadi lebih bagus kita itu kan menyelesaikan sesuatu dengan kepala dingin. Saya dulu pemarah Gus. Marah banget, gak apa-apa saya marah, apa-apa saya marah. Sampai akhirnya saya sadar betul itu waktu itu leluhur saya di kampungnya nyadarin saya. Saya tuh sebenarnya gak percaya gaib. Saya nggak percaya gaib, bahkan waktu itu saya nggak percaya Tuhan. Sampai akhirnya saya punya perjalanan spiritual sendiri. Ya seperti yang Gus bilang, itu kembali ke ranahnya masing-masing. Gimana proses kegaibannya itu bagaimana? Ya prosesnya itu waktu itu kan saya nggak percaya namanya ilmu, saya nggak percaya namanya santet, saya nggak percaya namanya ini. Tapi waktu itu saya mengalami benturan secara kejiwaan di dalam pikiran saya itu ada banyak suara. Nah saya waktu itu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi berkenaan dengan medis psikologi. Ya banyak saya bisa dengar suara orang lah aneh gitu loh. Nah saya menganggapnya gangguan jiwa loh. Kan kita ada ilmu medisnya untuk masalah itu. Betul. Tapi saya kan waktu itu tidak sadar apa yang sedang terjadi sama saya, sehingga saya mencari naluri saya mencari
kesembuhan. Saya pergi ke masjid, saya pergi ke gereja, saya nyari Tuhan, saya nyari dokter, saya nyari ini, tidak ada yang bisa tolong saya. Sampai akhirnya saya pergi perjalanan jauh sampai ke Gunung Kerinci. Di sana saya mendaki sendiri. Di situ saya masuk ke kondisi alam bawah sadar saya, di mana saya merasa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Merasa, ya. Saya tidak bisa pastikan karena itu alam yang kita tidak, itu bukan alam nyata. Itu alam yang kita bisa bilang ya alam bawah sadar gitu. Tapi setelah itu saya mendapat kesadaran. Setelah itu saya pulang ke kampung saya. Di situ saya ada leluhur saya yang kemudian mendudukkan saya dan menjelaskan semua runtutannya. Dari mana, kemana, 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 kemana. Ada orang begini ke saya, dia kasih makan saya, tapi karena sesuatu yang saya makan itu, maka saya kena sesuatu, tapi dari dalam saya ada sesuatu yang kuncinya dia tambahkan. Di situ saya agak oleng tuh, tapi karena Tuhan sayang sama saya ketolong tuh. Sampai akhirnya leluhur saya bantu membersihkan. Percaya nggak percaya? Kalau begitu saya mau ngambil sesuatu dari sini dulu ya. Ini, mohon maaf ya, karena beliau sudah sedikit membuka tentang asbabun nuzulnya beliau. Ada sesuatu di rumah ini yang menurut saya jatuh tuh kan? Oh, kaget tuh. Kan? Kaget tuh jatuh. Kan? Sekarang ini di luar dari kenalaran ya, jangan bilang ini trik. Karena insya Allah saya tidak menggunakan trik untuk hal yang semacam ini. Buat apa sih? Gitu, uang saya itu dihidupkan oleh Tuhan. Saya makan pun juga, satu piring pun juga cukup. Itu buat apa melakukan trik? Itu sama sekali tidak. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, baik di sini maupun di akhirat nanti. Di tempat ini sendiri ada beberapa hal yang disebut dengan Rizalul Ghaib, atau orang Jawa bilang itu adalah dari golongan jin yang memang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga suatu tempat, dan itu ada di tempat ini. Salah satunya tanda-tandanya ada itu, saya coba ke sana. Saya tidak memakai apapun ya. Saya tidak memegang apapun. Gini, bisa dilihat yang gini ya. Ya. Gini. Jadi di sini sebenarnya ada 7 ya. 7 dari leluhur beliau yang mengikuti beliau. Ini kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan kanugrahan. Jadi leluhur beliau itu dulunya senang bertirakat begitu, sehingga tirakatnya ini tujuannya supaya anak cucunya itu baik. Anak cucunya itu baik. Sehingga tirakat beliau ketika beliau melakukan tirakat 41 hari itu kekuatannya menurun sampai ke bawah. Sampai ke dalam diri beliau saat ini begitu. Dan salah satu apa yang beliau alami itu sebenarnya ya sebagai jalan Tuhan, jalan Allah untuk membuat diri itu beliau itu lebih kuat lagi. Kayak semuanya angin menerpa sebuah pohon supaya pohon itu lebih kuat menancap di dalam tanah. Tapi itu kalau dipahami ya secara ilmu hikmahnya. Intinya seperti itu aja lah. Nanti kalau saya jelaskan terlalu lama ya. Di tempat ini sendiri ada sesuatu terutama di bagian berhubungan dengan air itu. Kok tahu? Iya. Siap. Boleh dekat ke saya nggih? Saya tidak memegang apapun. Atau begini, apa saya perlu copot baju? Jangan ya. Kelihatan sih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya khadamul muqaddas. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaib. Semua datangnya Allah tunjukkan tak kekuatannya. Syirullah, tatullah, syifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Assalamualaikum salam.
Allahumma sholli ala sayyidina. Izin nggih ke saya. Kalau beliau pernah ke gunung, maka beliau insya Allah paham dengan hal ini, dan ini akan saya berikan kepada beliau. Tentu bisa dipahami, tidak perlu saya jelaskan, karena insya Allah kalau beliau paham tentang batu ini bisa dipahami. Dan besok akan ada yang datang ke sini, beliau akan menjelaskan tentang amaliyah batiniahnya maupun tentang khodamul muqaddasnya, tentang khodamnya. Monggo dipegang saja, anggap aja souvenir. Semuanya Tuhan yang berkehendak, kita hanya menjalankan saja. Mohon pertanyaan saya mungkin ada yang menyinggung, saya minta maaf. Saya jujur sangat senang sekali dengan apa yang ditanyakan, karena ini menjadi motivasi untuk diri saya sendiri, dan tentunya ini menjadi barokah dari diri saya sendiri dengan apa yang tadi Pak Dirman tanyakan.